Halo teman-teman semua, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar bersama mata kuliah pengantar probabilitas. Senang sekali bisa bertemu teman-teman meskipun lewat, virtual. Di sini masih 21 peserta ya. Eee, Mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Amhotimah, saya mahasiswa semester akhir, tinggal menunggu, yudisium atau pengumuman kelulusan. Salam kenal semuanya, semoga mulai hari ini sampai terakhir nanti kita sama-sama belajar pengantar probabilitas. Jadi di sini kita belajarnya sesuai apa yang saya alami ya, yang saya alami selama mengambil mata kuliah pengantar probabilitas. Jadi kita nggak usah terlalu menyulitkan diri, "Ah, mata kuliahnya sulit." Justru itu akan, apa ya, membuat kita malah malas belajarnya. Jadi sebisa mungkin kita belajar yang bisa, udah itu aja. Langsung aja kita mulai ya. Oke, sini, saya berpakunya sama modul ya. Di sini membuat materinya sesuai modul pengantara probabilitas, masih edisi 1. Teman-teman boleh melihat modul ataupun, melihat materi yang saya buat di sini. Bisa dicek udah kebuka belum? Kalau di Aro belum, Kak. Belum ya. Ya, Yang lain boleh cek, udah kebuka belum? coba yang Masih lain belum. di Sudah, Belum, Kak. Kak. Belum ya? Kak. Bentar ya, saya ulang ya. Enggak. Udah kebuka belum? Sudah, Kak. Udah. Kak. Kita mulai ya dari materi modul 1 pengantar probabilitas. Di sini kita belajar teori himpunan dulu. Boleh buka modul atau langsung lihat ke sini boleh. Jadi sebelum belajar jauh tentang probabilitas atau kemarin ada di grup yang nanya, mau nanya ini dari sabar dulu ya, kita belajarnya dari awal dulu. Dari teori himpunan dulu, baru ke kombinatorik, selanjutnya ke probabilitas, baru ke sananya lagi. Pokoknya tenang aja belajar di sini. Kita happy-happy, belajar santai, yang penting bisa masuk sama pikiran kita juga bisa paham, yang penting itu. Terus yang paling penting juga sebelum memulai, wah ini gampang nih himpunan, udah pernah belajar nih waktu SMA. Jangan punya pikiran begitu ya teman-teman. Semudah apapun, jangan meremehkan materi apapun. Karena kalau kita menganggap itu mudah, nanti kita kurang teliti ngerjainnya. Kalau mudah, sebisa mungkin dikerjain, nggak usah terlalu menganggap, wah mudah. Kalau susah, ya kita harus belajar lebih gitu. Jangan males juga kalau udah susah. Oke, kita lanjut ya. Materi 1 tentang teori himpunan. Jadi sebelum jauh ke peluang atau probabilitas, kita belajar teori himpunan dulu sesuai di modul. Oke. Nah, di sini kenapa sih kita harus mempelajari teori himpunan dulu? Karena dasar dari teori probabilitas itu adalah teori himpunan. Jadi teori probabilitas kan membahas peluang dari satu atau beberapa kejadian. Sedangkan kejadian di sini merupakan himpunan. Jadi himpunan di sini merupakan kejadian dari peluang yang akan kita bahas nanti. Nah, kejadiannya ini merupakan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel dalam probabilitas analog dengan semesta pembicaraan dalam teori himpunan. Jadi ruang sampel ini merupakan himpunan bagian yang nantinya akan kita bahas di teori probabilitas. Jadi kita belajar teori himpunan dulu nih sebagai dasarnya begitu. Kemudian kita lanjut definisi.
Definisi dari himpunan. Himpunan di sini merupakan koleksi objek atau kumpulan yang dinamakan anggota atau elemen. Misalnya, mobil, apel, pensil adalah himpunan dengan elemen-elemen. Di sini elemennya adalah mobil, apel, dan pensil. Kemudian himpunan muka belakang. Muka belakang ini misalkan dari satu koin. Kita lempar, ada bakalan keluar muka atau belakang. Artinya di sini elemennya adalah muka dan belakang. Nah, himpunan 1, 2, 3, 4 mempunyai 4 elemen, yaitu elemennya 1, 2, 3, dan 4. Jadi elemen ini anggota yang ada di dalam himpunannya. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf besar, A, B, C, D, H, dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya. Di sini adalah A, B yang huruf besar ini adalah nama himpunannya. Sedangkan anggota atau elemennya biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Dan himpunan dinotasikan dengan kurung kurawal. Kurung kurawal di sini ya. Jadi A sama dengan A1, A2, sampai AN mempunyai arti himpunan A dengan anggota-anggota A1, A2, sampai AN. Nah, A-nya di sini. A-nya di sini. Nah, ini merupakan lambang himpunan tadi. Jadi himpunan A. Nah, kurung kurawalnya juga di sini merupakan A2 sampai AN di sini merupakan anggota atau elemennya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut setelah definisi. Nah, di sini masih dalam definisi himpunan ya. Kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian dari himpunan A atau bisa ditulis dengan B adalah himpunan yang elemen-elemennya juga anggota dari A. Himpunan-himpunan yang dibicarakan adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan S. Himpunan S ini adalah himpunan semesta atau space ruang keseluruhannya. Suatu himpunan dapat pula disajikan dengan syarat keanggotaan. Jadi A sama dengan seluruh bilangan bulat positif, mempunyai arti himpunan dengan anggota-anggota 1, 2, 3, dan seterusnya. Maksudnya syarat keanggotaan di sini adalah di sini, di dalam notasi kurung kurawal himpunan ini, seluruh bilangan bulat positif. Nah, di sini berarti kan artinya himpunannya itu adalah bilangan bulat positif. Misalkan contoh lain, A sama dengan seluruh bilangan asli. Nah, berarti di sini adalah syarat keanggotaannya itu adalah bilangan asli. Kemudian, bila PX menyatakan proporsi P tentang objek X, maka himpunan yang didefinisikan dengan X ditulis adalah koleksi objek-objek X yang mempunyai sifat P. Contoh, X di mana X, bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 4. Nah, di sini adalah proporsinya, proporsi PX tadi. Jadi di sini proporsi PX yang menyatakan objek tentang X. Berarti X-nya adalah himpunan bilangan bulat yang lebih kecil dari 4, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi himpunan tadi bisa dinyatakan dengan langsung anggota atau elemen-elemennya, atau bisa dinyatakan dengan syarat keanggotaan, atau juga bisa dinyatakan dengan proporsi P, PX, P tentang objek X. Kemudian, nah di sini kita belajar lambangnya. Nah di sini lambang E. E di sini adalah elemen atau anggota. E menyatakan anggota atau elemen ya di sini lambang ini E, dan aksen ini bukan anggota atau bukan elemennya. Sebagai contoh, mempunyai A, elemen A, mempunyai arti A anggota dari A atau A elemen dari A. Sedangkan A bukan elemen A atau A bukan anggota A, ini berarti A bukan anggota dari A. Himpunan kosong atau himpunan hampa adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi di sini kosong, tidak mempunyai anggota, tapi bukan berarti himpunan kosong itu bukan berarti himpunan nol, himpunan yang anggotanya 0. Kalau 0 berarti dia masih punya anggota. Tapi di sini himpunan kosong itu adalah tidak mempunyai anggota. Nah, ini dilambangkan dengan ini lambangnya himpunan kosong. Contoh, himpunan kosong sama dengan X, di mana X bilangan real dan X kuadrat sama dengan -1. Nah, di sini adalah himpunannya himpunan kosong atau himpunan hampa. Karena kuadrat bilangan real X selalu tak negatif. Nah, di sini kan X kuadrat itu pasti tidak negatif. Jadi ini adalah himpunan kosong atau himpunan hampa. Kemudian, bila suatu himpunan memuat N anggotanya adalah 2 pangkat N.
Nah, di sini cacahnya ya, bila suatu himpunan memuat N anggota, ini harus diingat nih, ini selalu ada di soal diskusi atau soal tugas ini ada nih. Bila suatu himpunan memuat N anggota, maka cacah seluruh himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Jadi N ini menyatakan anggota atau elemennya. Misalkan, A1 menyatakan angka yang tampak pada sisi suatu dadu. Sedangkan angka pada sisi ini adalah anggota dari himpunan semesta A1, A2, sampai A6. Dalam keadaan ini, N-nya sama dengan 6, karena dadu itu ada 6 mata dadu. Nah, karena itu S mempunyai himpunan bagian, yaitu himpunan kosongnya di sini adalah A1 sampai A6, A1, A2, A1, A3, A1, A4, A1, A2, A3, A1, A3, A4, sampai himpunan semestanya selesai. Nah, kemudian di sini. Pada umumnya, anggota-anggota suatu himpunan adalah sebarang objek. Sebagai contoh, 64 himpunan bagian dari himpunan semesta pada contoh yang tadi ya, 2 pangkat N. Karena dapat dipandang sebagai anggota dari himpunan lain. Himpunan diketahui secara lengkap bila anggota-anggotanya semua diketahui. Jadi kita mengatakan dua himpunan A dan B sama bila mereka mempunyai anggota yang sama, maka ditulis A sama dengan B. Contoh, bila A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan X, di mana X bilangan bulat positif, X kurang dari 6, maka A sama dengan B. Nah, ini kan yang ini tadi yang pertama kita ketahui. A yang pertama, di sini keanggotaannya dihitung langsung. Ditulis langsung 1, 2, 3, 4, 5. B-nya ditulis dengan syarat keanggotaan. Syarat keanggotaannya apa? Bilangan bulat positif dengan X kurang dari 6. Tapi di sini sama. Apabila kita tulis secara angka, ini tetap B juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hanya cara penulisannya dia menggunakan syarat keanggotaan untuk yang B. Sebentar. Kemudian, bila A sama dengan mobil, motor, sepeda, dan B sama dengan sepeda, mobil, motor, maka A sama dengan B. Yang ini sudah jelas. Di sini sudah jelas anggota himpunannya. Hanya berbeda peurutannya saja. Kemudian, nah sekarang lanjut ke himpunan bagian. Bila setiap anggota dari A juga anggota dari B, yaitu bila X elemen A, maka X elemen B, maka A disebut himpunan bagian atau subset. Jadi himpunan bagian itu istilah matematiknya adalah subset dari B, atau A termuat dalam B. Nah, ini harus diingat nih definisinya. Jadi himpunan bagian itu bila X elemen A, maka X elemen B. Jadi himpunan A itu bagian dari subset B, atau A termuat dalam B. Dan ditulis, nah ini lambangnya, A himpunan bagian dari B. Bila A bukan himpunan bagian dari B, nah ini lambangnya ditulis. Misalkan kita punya himpunan di sini A, 1, 2, 3, 4, 5. B, 2, 4, 5. C, 1, 2, 3, 4, 5. D, 6, 7, 8. Maka B himpunan bagian dari A. Kenapa B himpunan bagian A? Karena himpunan B, 2, 4, 5 itu termuat di himpunan A. Himpunan A mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. B, 2, 4, 5. Jadi 2, 4, 5 ini merupakan anggota dari A juga. Jadi B himpunan bagian dari A. Kemudian B himpunan bagian dari C. Nah, kenapa B himpunan bagian dari C? Sama. B juga himpunan B termuat di himpunan C. 2, 4, 5 ada di himpunan C. Kemudian C himpunan bagian A. Nah, ini jelas. Karena himpunan C sama dengan himpunan A juga. Nah, tetapi D bukan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena anggota D tidak termuat di B. Anggota D juga tidak termuat di C, anggota D juga tidak termuat di A. Jadi, D bukan merupakan himpunan bagian dari A, B, dan C. Sekarang contoh yang kedua. Bila A sebarang himpunan, maka A himpunan bagian dari B. Ini maksudnya B ya, sorry salah tulis. Maka A himpunan bagian dari B. Ini harusnya B. Ini berarti semua himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, di sini. Ini kalau dibentuk dalam diagram Venn, kita buat lingkaran di sini. Ini kan A-nya di dalam. A-nya ini himpunan, B-nya di luar. Jadi A ini adalah
himpunan bagian dari B. Nah, kalau yang sebelah sini, ini bukan bukan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena dia terpisah. Meskipun di sini dia saling melengkapi, di sini. Nah, ini misalkan di sini ada anggota yang sama, ini baru kita nanti belajar irisan. Tetapi di sini kalau himpunan bagian itu, A-nya itu termuat di dalamnya, seluruhnya. A-nya termuat di dalam B. Atau A-nya yang di luar, B-nya yang di dalam. Berarti B termuat di dalam A. Nah, semoga bisa membedakan ya himpunan bagian dan bukan himpunan bagian. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi himpunan. Yang pertama, gabungan. Ini pasti udah tahu semua kan, tapi kita ulang lagi ya. Definisinya dari himpunan bagian ini. Bila A dan B merupakan dua himpunan, gabungan A dan B ditulis, nih ini. Ini simbolnya, A gabungan B. Adalah himpunan yang memuat semua elemen yang berada dalam A atau B. Jadi di sini definisinya ini. A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Jadi elemen anggota A dan elemen anggota B itu dimasukin semua. Kalau yang ditanyain adalah gabungan. Di sini contohnya, misalkan kita punya himpunan A, B, C, E, F, dan himpunan B, B, D, R, S. Tentukan A gabungan B. Nah, berarti kalau definisinya itu X elemen A atau X elemen B. Jadi kalau gabungan berarti dua-duanya kita gabung. Maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, F, R, S. Nah, untuk ilustrasi diagram Venn-nya bisa lihat di sini. Ini himpunan A, ini B. Nah, berarti semua anggotanya diarsir. Jadi semuanya termuat dari A dan B. Nah, harus bisa membedakan kalau gabungan itu definisinya atau. Jadi semuanya dimasukin ke dalam himpunannya A gabungan B. Bentar, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi yang pertama gabungan ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua irisan. Nah, irisan di sini definisinya, bila A dan B himpunan, irisan dari A dan B ditulis A irisan B. Adalah himpunan semua anggota yang berada dalam A dan B. A irisan B, nah ini definisinya. Kalau tadi kan gabungan definisinya atau. Kalau irisan definisinya dan. Itu bedanya. Contoh, misalkan kita punya himpunan A, B, C, D, E, F, B, B, E, F, R, S, C, A, T, U, V. Tentukan A irisan B, A irisan C, B irisan C. Berarti A irisan C sama dengan, nah kita cari di sini anggotanya yang sama. Nah, dari definisi kan dan. Kalau gabungan kan tadi digabung semua. Kita cari yang sama, berarti A irisan C, A, kemudian cukup A, nggak ada lagi yang sama. Jadi A irisan C sama dengan A. Kemudian A irisan B. A irisan B. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. A irisan B, kita cari lagi A irisan B. A irisan B, berarti kita cari dari himpunan A dan B. Berarti irisannya B, E, F. Jadi A irisan B, B, E, F. Nah, B irisan C. B irisan C. B irisan C, kita cari lagi. Dari himpunan B dan C, kita cari yang sama nilai himpunannya. Ada nggak B dan C yang himpunannya sama? Nggak ada. Di sini himpunan B, B, E, F, R, S, himpunan C, A, T, U, V. Berarti B irisan C adalah himpunan kosong. Dia tidak mempunyai irisan, karena tidak ada anggota yang sama. Semoga bisa membedakan ya gabungan dan irisan. Nah, untuk ilustrasi diagram Venn-nya ada di bawah sini. Jadi irisan itu nilai yang A dan B. Kalau gabungan kan tadi diarsir semua.
Kalau ini irisan yang diarsir hanya yang tengah. Jadi nilai A sama nilai B yang elemen atau anggotanya itu sama. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita punya 3, misalkan kita punya 3 himpunan A, B, dan C. Gabungannya sama kayak tadi 2 himpunan, berarti semua elemen digabungin. Nah, kalau irisan juga sama. Irisan dari A, B, C, semua elemen dari A, B, dan C, berarti digabungin semua. A irisan B irisan C adalah X, di mana X elemen A dan X elemen B, X juga elemen C. Begitupun dengan gabungan. Nah, hanya membedakan adalah kalau gabungan itu atau, kalau irisan itu dan. Contoh, misalkan kita punya A 123, B 1389, C 1368. Maka A irisan B irisan C, kita tinggal cari anggota yang sama dari 3 himpunan itu. Nah, A irisan B irisan C. A 1, B juga punya 1, C juga punya 1. Kemudian ada anggota lain lagi nggak? Ada 3, B juga 3, C juga 3. Jadi A irisan B irisan C adalah himpunannya 1,3. Kemudian A gabungan B gabungan C. Nah, kalau gabungan kita tinggal gabung aja semua anggotanya. 1, 2, 3, 6, 8, 9. Nah, gampang kan? Masih himpunan. Hapus lagi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini tadi kan kita udah belajar operasi gabungan irisan. Sekarang kita lanjut ke selisih himpunan. Nah, selisih himpunan di sini juga sebenarnya masih termasuk ke operasi sih. Nah, di sini definisinya, bila A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B ditulis A irisan B. Begitupun sebaliknya, kalau selisih B dan A, maka ditulis B min A, atau B selisih dari A. Nah, ini definisinya. A selisih B. X, di mana X elemen A dan X bukan anggota B. Jadi X-nya di sini dia anggotanya A, tetapi X-nya bukan anggota B. Contoh, misalkan A sama dengan A, B, C. B-nya sama dengan B, C, D, E. Maka A selisih B, nah kita cari di sini anggotanya. Tadi kan definisinya X elemen A, tapi X bukan elemen B. Kita cari di sini. Yang X-nya elemen A itu adalah A. Tapi B dan C ini adalah miliknya si B. Nah, jadi A min B sama dengan himpunan A. Kemudian B min A. B min A sama dengan, berarti dia X bukan elemen A, tapi X elemen B. Berarti dia punya D dan E. Nah, di sini ilustrasinya, diagram Venn-nya. A min B, berarti dia anggota A, tetapi bukan anggota B. Kemudian B selisih A. Dia anggota B, tapi dia bukan anggota A. Jangan sampai ketukar ya ini. Kemudian kita lanjut komplement. Nah, di sini definisinya, bila S himpunan semesta, kalau tadi kan kita terpakunya sama 2 himpunan. Nah, sekarang kalau komplement, kita melibatkan si himpunan semesta atau himpunan S ini. Nah, bila S himpunan semesta yang memuat A, maka S min A disebut komplement A. Dan ditulis A pangkat C atau A komplement. Jadi A komplement sama dengan X, di mana X bukan anggota A atau bukan elemen A. Contoh, misalkan A sama dengan X, di mana X bilangan bulat, dan X lebih besar dari sama dengan 4. Maka A komplementnya X, di mana X bilangan bulat, dan X kurang dari 4. Atau di sini, kalau secara angkanya A sama dengan X, di mana X bilangan bulat, dan X lebih besar dari sama dengan 4, kan berarti 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai seterusnya. Kalau A komplementnya berarti yang kurang dari 4 bilangan bulat. Nah, berarti kan yang kurang dari 4, 3, 2, 1. Nah, berarti itu A komplementnya. Jadi A komplement itu yang bukan anggota atau elemen dari A. Nah, untuk diagram Venn-nya di sini. Jadi kita punya himpunan semesta di sini yang kotak. Nah, di sini di dalamnya ada himpunan A. Jadi himpunan A ini termuat di dalam himpunan semesta. Tetapi yang di luar himpunan A ini, dia adalah A komplement. Jadi dia bukan anggotanya A, tapi dia termasuk himpunan semesta juga, gitu. Nah, kita lanjut. Selisih simetris. Tadi kan ada selisih himpunan. Nah, sekarang ada lagi selisih simetris. Nah, ini masih berhubungan dengan selisih himpunan yang tadi.
Di sini definisinya. Bila A dan B himpunan, maka selisih simetris atau symmetric difference dari A dan B ditulis A plus B ini nih, plusnya ada bulatnya, di sini adalah simbol lambang dari selisih simetris yang didefinisikan sebagai himpunan anggota-anggota yang berada dalam A atau B, tetapi tidak pada kedua A dan B. Nah, ini harus jadi patokannya nih. Dia itu ada dalam A atau B, tapi tidak pada keduanya. Nah, di sini definisinya. A plus B sama dengan A selisih simetris B sama dengan X elemen A dan X bukan elemen B. Atau X elemen B dan X bukan elemen A. Nah, contohnya di sini. Misalkan A, B, C, D. Dan B sama dengan A, C, E, F, G. Maka A selisih simetris B sama dengan, nah, cara carinya, kita lihat di sini. Selisih simetris B ya. Nah, di sini berarti tidak pada keduanya ya. A ada. Kemudian B hanya punya A, berarti kita tulis B di sini, himpunan B. Nah, kemudian C ada pada keduanya, kita coret. Berarti C bukan selisih simetris. Kemudian D hanya himpunan A. Nah, kita tulis lagi di sini D. Nah, sisa EFG. EFG merupakan himpunan. Di sini selisih simetrisnya adalah BD, EFG. Nah, cara membedakannya dengan selisih yang tadi begitu. Jadi dia itu anggota A atau anggota B, tetapi tidak ada di keduanya gitu. Kita hapus lagi. Untuk diagram Venn-nya di sini, nah ini gampang nih. Jadi dia tuh kayak komplemennya dari si irisan. Kalau irisan kan tadi di tengah di sini. Nah, kalau selisih simetris itu ya anggota A, anggota B, tetapi tidak ada di keduanya. Tidak ada di A dan juga tidak ada di B. Kemudian lanjut. Nah, sifat-sifat operasi himpunan. Ini udah sering sih ya baca yang kayak gini, komutatif, distributif. Sorry nih, kayaknya saya ada yang salah tulis. Boleh lihat di modul sih, kalau misalkan saya ada yang salah tulis atau salah ketik, nanti boleh dikasih tahu ya. Untuk sifat-sifat operasi himpunan itu ada di halaman 1.10. Nah, yang pertama komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A, yang B A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, yang kedua, sorry, ini harusnya asosiatif. Ini harusnya asosiatif. Nah, yang kedua ini asosiatif, yang ketiga distributif, yang keempat idempoten. Idempoten itu himpunan dia sendiri. Misalkan A gabungan A sama dengan A irisan A juga sama dengan A. Nah, komplement yang tadi, A komplement sama dengan A. Kemudian bisa dibaca selanjutnya di sini, A gabungan A komplement sama dengan himpunan semesta, sampai selesai. Kemudian sifat-sifatnya lagi dari himpunan semesta. A gabungan semesta sama dengan semesta, A irisan semesta sama dengan A. Nah, sifat dari himpunan kosong, A gabungan himpunan kosong sama dengan A, dan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Jadi sifat-sifat operasi himpunan ini nanti, Kak, maaf ganggu Kak. untuk bertanya nanti ya. Nanti ya siap. Jadi kita lanjut dulu, nanti baru tanya ya. Nah, jadi sifat-sifat operasi himpunan ini nanti kita jadikan acuan. Kalau misalkan ada yang ditanyain, biasanya pengalaman saya di waktu diskusi atau tugas, ini soal-soal ini ada semua nih sifat-sifat operasi ini. Jadi kita nanti dapat himpunan, nah kita kerjakan sesuai sifat-sifatnya. Ada komutatif, asosiatif, distributif, sampai himpunan kosong ini. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita lanjut ke prinsip penjumlahan. Sebentar, saya hapus dulu yang tadi. Nah, prinsip penjumlahan di sini teoremanya. Bila A dan B himpunan hingga, maka N A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Nah, prinsip penjumlahan ini juga
Nah, bagian ini tuh banyak pertanyaannya. Jadi, NA gabungan B sama dengan, kalau kita urai menjadi NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Nah, kita punya contoh di sini, misalkan A sama dengan A, B, C, D, E, dan B sama dengan C, E, F, H, K, M. Maka NA gabungan B, N di sini sebenarnya menyatakan notasi anggota atau penjumlahannya. Penyelesaiannya, kita buat dulu A gabungan B-nya. A gabungan B, kita seperti biasa digabungin. A, B, C, D, E, F, G, H, K, M. Kemudian A irisan B-nya. A irisan B-nya itu C dan E. Di sini irisannya C, E, C, E. Nah, jadi sebelum nyampe ke sini, kita harus paham dulu nih yang tadi, gabungan dan irisan, supaya gampang ngerjain pas ke sini prinsip penjumlahan. A irisan B-nya sama dengan CE. Maka NA ini adalah jumlah dari A. Jumlah dari A-nya berapa tadi? A-nya ada berapa anggota? Ada 5. A, B, C, D, E, ini ada 5 anggota. Kemudian NB, B ada 6 anggota. Kemudian NA gabungan B-nya ada 9 anggota. Nah, tadi A gabungan B-nya anggotanya ada 9. Kemudian NA irisan B-nya ada, anggota dari A irisan B-nya ada 2 himpunan. Nah, maka NA gabungan B, kita tulis tadi, definisi yang tadi. Sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. NA-nya berapa tadi? NA 5 ditambah NB 6 dikurangi NA irisan B-nya 2. Jadi 5 ditambah 6, 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Nah, untuk ilustrasi diagram Venn-nya di sini, di bawah. Nah, ini kan yang tadi yang pertama, A irisan B. Kemudian kalau kita punya 3 himpunan, A, B, C, nah di sini A irisan C sesuai tanda panah di sini. Jadi A irisan C di sini. Ini A irisan C. Kemudian B irisan C. B irisan C ada di sini. Ini B irisan C. Kemudian A irisan B. A irisan B, kita punya A irisan B di sini. Nah, untuk ketiga-tiganya, A irisan B irisan C ada di tengah-tengah. A irisan B irisan C. Jadi dia definisinya X-nya elemen A, elemen B, dan elemen C. Jadi ketiganya ada di sini, A irisan B, dan A irisan B, dan irisan C. Oke. Untuk yang mau bertanya, sabar ya. Kita lanjut. Nah, ini ada teorema-teorema lain tentang prinsip penjumlahan untuk 3 himpunan. Di sini ada teoremanya. Bila A, B, dan C himpunan berhingga, tadi kan cuma 2 himpunannya, NA gabungan B. Nah, sekarang kalau 3 himpunan gimana nih? Nah, untuk teoremanya di sini, NA gabungan B gabungan C sama dengan NA plus NB plus NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan B ditambah NA irisan B irisan C. Nah, untuk teman-teman yang nanti mungkin mau belajar lagi nih lewat modul. Nah, ini ditandain nih prinsip penjumlahan yang tadi, termasuk yang 2 himpunan tadi, NA gabungan B, sekarang untuk 3 himpunan, NA gabungan B dan gabungan C. Nah, ini prinsip penjumlahannya ditandain ya, jadi nanti kalau ada soal gampang nemuinnya. Nah, sini kita punya contoh, misalkan himpunan A-nya di sini A, B, C, D, E, kemudian himpunan B-nya A, B, E, G, H, himpunan C-nya B, D, E, G, H, K, M, N. Nah, hitunglah NA gabungan B gabungan C. Nah, kita cari dulu seperti biasa kayak tadi. Kita cari A gabungan B gabungan C-nya. Kita cari lagi A irisan B-nya, kemudian B irisan C, kemudian A irisan C, kemudian A irisan B, A irisan C-nya. Nah, berarti setelah kita cari nih nilai gabungan dan irisannya, kita hitung. Hitung anggotanya ada berapa. NA, anggota A tadi ada 5, anggota B-nya juga 5, anggota C-nya ada 8, kemudian anggota dari A gabungan B gabungan C. Nah, ada yang ini. Ya, anggotanya ada 10. Nah, kita tinggal hitung nih. Kemudian anggota dari A irisan B. Anggota dari A irisan B itu ada 3. Anggota dari A irisan C ada 3 juga. Anggota dari B irisan C ada 4. Nah, kemudian anggota dari A irisan B irisan C ada 2. Maka
Nah, ini sesuai definisi tadi yang atas. Kita tinggal masukin aja nih nilainya. Tadi kan kita udah nyari NA, NA-nya 5, ditambah NB 5 juga, ditambah NC, anggota C 8, dikurangi NA irisan B-nya 3, dikurangi NB irisan C 3, dikurangi NA irisan C-nya, dikurangi NB irisan C 4, dikurangi NA irisan C-nya 3, ditambah NA irisan B irisan C 2. Jadi kalau dijumlah dikurangi itu hasilnya 10. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu nih nilai anggota dari gabungan-gabungannya. Setelah dapat anggotanya, baru kita hitung apa yang ditanyainnya. Bentar, kita lanjut. Aduh, nggak selesai-selesai nih katanya. Contohnya, di sini kita punya contoh soal cerita. Contohnya, sebuah perusahaan komputer harus menyewa 25 programmer untuk mengerjakan tugas-tugas sistem programming dan 40 programmer untuk serapan programming. Jadi di sini ada 2 pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi ada tugas programming, terus kemudian ada untuk tugas terapannya. Dari yang disewa tersebut, 10 harus dapat mengerjakan kedua-duanya. Jadi 10 di sini adalah irisannya. Berapa programmer yang harus disewa? Maka di sini penyelesaiannya, kita misalkan dulu nih, kalau contoh, kalau soal cerita, kita misalkan sebuah himpunan. Kita misalkan himpunan A. Himpunan A ini si programmer untuk tugas-tugas programming. Nah, di sini NA-nya sama dengan 25. 25 ini menyatakan keanggotaannya dia ada 25. Kemudian yang B. B-nya ini himpunan dari programmer untuk terapan. Jadi dia yang ngerjain tugas terapannya nih. Jadi dia ada 40. NB sama dengan 40. Kemudian untuk yang mengerjakan dua-duanya. Jadi mengerjakan keduanya berarti sesuai definisi tadi, definisi dan atau definisi irisan. Jadi anggota keduanya itu ada 10, NA irisan B. Jadi anggota keduanya sesuai dari soal tadi ada 10. Maka, nah di sini kan ditanya berapa programmer yang harus disewa, berarti kan semuanya nih, jadi NA gabungan B. Sesuai tadi definisi yang pertama, prinsip penjumlahan yang pertama, NA gabungan B sama dengan NA plus NB dikurangi NA irisan B. Sama dengan 25 ditambah 40 dikurangi 10. Jadi hasilnya 55. Sebentar, saya tanya dulu. Bosen nggak? Nggak ada yang jawab, Kak. Enggak katanya. Ngantuk ya? Enggak, lanjut Kak. Ngebut. Kita nunggu waktu sesi tanya jawab mungkin, Kak. Jadi Ngebut ya, lanjutin ngebut. dulu. Sabar ya, ini baru jam 8, baru 30 menit, tenang. Lanjutin aja, Kak. Kemudian, Tuh. Oke. Lanjut ya, jangan tidur ya. Kita lanjut ya, contoh berikutnya. Tadi kan contoh prinsip penjumlahan untuk 2 himpunan. Nah, kita di sini punya 3 himpunan nih. Di sini ada survei dilakukan untuk mengetahui kendaraan apa yang harus dipakai karyawan ke kantornya. Setiap responden diminta memilih bus, kereta api, mobil pribadi sebagai alat transportasi utama. Seorang responden boleh memberikan lebih dari 1 jawaban. Nah, hasil surveinya di sini. Di sini 30 orang menjawab bus, 35 menjawab kereta api, 100 menjawab mobil pribadi, 15 orang menjawab bus dan kereta api. Berarti di sini irisannya ya, irisan dari bus dan kereta api. Kemudian 15 orang menjawab bus dan mobil pribadi, 20 orang menjawab kereta api dan mobil pribadi, 5 orang menggunakan ketiganya. Berarti menggunakan ketiganya irisan dari si bus, kereta api, dan mobil pribadi. Berapakah cacat karyawan yang mengikuti ketiganya? Nah, kita cari jawabannya. Nah, sama seperti yang tadi, kita misalin dulu nih. Tadi kan ada 3 nih, 3 yang harus dipilih ada 3, ada bus, kereta api, sama mobil pribadi. Untuk yang bus kita misalin himpunan A, untuk yang kereta api kita misalin himpunan B, untuk yang mobil pribadi kita misalin himpunan C. Nah, tadi kan udah diketahui nih dari soalnya, tinggal kita tulis aja NA 30, NB 35, NC 100. Kemudian NA irisan B yang memilih bus dan kereta api 15, yang memilih bus dan mobil pribadi 15, yang memilih ketiganya ada 5. Nah, jadi jumlah karyawan yang mengikuti
survei adalah NA gabungan B gabungan C. Kita tinggal masukin dari soal yang tadi, dari definisi penjumlahan, prinsip penjumlahan yang tadi. NA gabungan B gabungan C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi N irisan C, dikurangi NA irisan C, dikurangi NB irisan C, ditambah NA irisan B irisan C. Kita tinggal masukin nilai-nilainya, tinggal dihitung hasilnya 120. Kemudian perkalian himpunan. Nah, perkalian himpunan di sini, misalkan kita punya dua himpunan nih, himpunan A dan B, maka himpunan perkaliannya adalah ditulis A kali B, himpunan semua pasangan berurutan. Jadi ingat ya, berurutan. AB dengan A elemen A dan B elemen B, yaitu A dikali B, sama dengan, di sini definisinya AB, di mana A elemen A dan B elemen B. Nah, perkalian himpunan dengan dirinya sendiri, misalnya, A dikali A dapat dinyatakan dengan A kuadrat atau A pangkat 2. Contoh, misalkan kita punya himpunan A 1, 2, 3, dan B sama dengan A, B. Maka A dikali B. Nah, kita harus urutin nih. Berarti kalau dikali A kali B, berarti 1 dikali A, 1 dikali B, 2 dikali A, 2 dikali B, 3 dikali A, 3 dikali B. Jadi itu adalah perkalian dari himpunannya. Nah, terus misalkan di sini kita punya contoh lagi nih. Aduh, suaranya udah mau habis. A sama dengan himpunannya adalah anggotanya AB, B sama dengan himpunannya 2 dan 3, C 3 dan 4. Tentukan A dikali B gabungan C. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat yang tadi nih. Kira-kira sifat apa nih? A dikali B gabungan C, kita bisa keluarin A dikali B gabungan A dikali C. Penyelesaian. Karena B gabungan C, kita cari dulu nih B gabungan C-nya. B gabungan C, berarti 2, 3, 4. Maka A dikali B gabungan C, A-nya kan AB. Nah, kita tinggal kaliin aja. A2, A3, A4, B2, B3, B4. Nah, jadi harus berurutan ya kalau perkalian himpunan. Lanjut, keluarga himpunan. Di sini kita punya contoh. Anggota dari keluarga himpunan 2, 3, 2, 5, dan 6 adalah himpunan-himpunan, berarti anggotanya dirinya sendiri, keluarganya. Pandang sembarang himpunan A. Kuasa himpunan A ditulis PA. Nah, ini nanti kalau di peluang atau probabilitas, ini himpunan kuasa ini kita sebut itu PA itu peluang atau probabilitas dari A. Nah, kalau di dalam himpunan kita sebutnya himpunan kuasa. Nah, adalah keluarga dari semua himpunan bagian dari A. Pada khususnya bila A sama dengan himpunan AB, maka PA sama dengan AB, himpunan AB, himpunan A, himpunan B, dan himpunan kosong. Atau A-nya ini kan tadi AB. Nah, terus himpunan A, himpunan B, dan himpunan kosong. Bila A, B, C, maka himpunan kuasa dari A, A-nya dari sini nih. A-nya itu sama dengan ABC. Nah, kita urai lagi dari himpunan A, himpunan kuasanya. AB, AC, BC, himpunan A, B, C, dan himpunan kosong. Nah, kemudian secara umum, bila A hingga dan mempunyai N elemen, maka PA mempunyai 2 pangkat N elemen. Nah, ini juga harus diingat nih. Maka PA mempunyai 2 pangkat N elemen. Dengan alasan ini, PA sering ditulis 2 pangkat A, atau A di sini adalah menyatakan anggotanya di sini ada berapa himpunan A-nya. Oke. Kita lanjut. Nah, himpunan dalam teori probabilitas. Tadi kan kita udah belajar himpunan nih, dari definisinya, terus operasinya, kemudian prinsip penjumlahannya, dan lain-lain. Nah, sekarang apa sih hubungannya himpunan sama teori probabilitas? Nah, himpunan tadi kan kita menyatakan kejadian-kejadiannya. Kejadian-kejadiannya itu nanti akan kita gunakan untuk menghitung probabilitas. Kejadiannya itu kita tulis dalam bentuk himpunan. Nah, himpunannya itu adalah bagian dari teori probabilitas. Nah, misalkan di sini, himpunan bagian ABC dari S atau himpunan semesta ini menyatakan kejadian yang mungkin muncul dan ingin diketahui probabilitas atau peluangnya untuk terjadi. Nah, di sini kan kita pengen tahu nih probabilitas atau peluang dari himpunan tersebut. Dalam menghitung probabilitas tersebut, biasanya menggunakan teori himpunan. Nah, di sini itulah gunanya kita belajar teori himpunan yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya, kita punya contoh di sini.
kita punya contoh. Sebentar, ini hapus dulu. Nah, di sini kita punya contoh, misalkan kita melemparkan sepasang dadu ke atas, sepasang dadu ya, dan kita memperhatikan permukaan yang muncul. Hasil yang didapat adalah pasangan bilangan bulat IJ dengan 1 kurang dari sama dengan I, J kurang dari sama dengan 6. Jadi dalam hal ini, himpunan semestanya di sini. Kan sepasang ya, berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Nah, berarti di sini himpunan semestanya ada 36 karena sepasang dadu. Atau kan satu dadu itu ada 6. Nah, kalau satu dadu ada 6 permukaan. Kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Sepasang itu kan berarti 2 kan. Sepasang itu berarti enggak jomblo istilahnya. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi S-nya ini, himpunan semestanya ini adalah 36. Nah, sekarang misalkan ditanyainnya tentukan himpunan keluarnya mata dadu yang berjumlah 4, misalkan A. Kita di sini misalkan A ini menyatakan jumlah mata dadu yang jumlahnya 4. Karena 1 ditambah 3, 4 kan. Yang ditanyainnya jumlah ya, jumlah dadu yang munculnya 4. 2, 2, 2, 2, kemudian satu lagi 3, 1. 3, 1. Atau tentukan mata dadu yang keluar jumlahnya 7. Berarti kan ini 1, 5, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Pokoknya seterusnya. Nah, tapi dia harus ada di dalam himpunan semesta di sini. Himpunan semesta dari keseluruhan 2 mata dadu yang dilempar tadi. Nah, mudah-mudahan paham ya sampai sini kenapa kita harus belajar teori himpunan dulu. Kenapa nggak langsung ke probabilitas. Nah, sebentar. Sepertinya sampai sini udah selesai. Kita cek dulu slide selanjutnya. Nah, di sini kita mau bahas sedikit latihan dan tes formatif di modul. Apa mau ke pertanyaan dulu sebelum sini boleh? Ayo, tadi yang mau nanya siapa? Ya, yang mau nanya boleh sebelum kita lanjut ke latihan ya. Tadi siapa yang mau nanya? Boleh nanya, Kak? Silakan. Silakan. Iya. Ya, makasih Kak. Materi yang sangat bermanfaat bagi kita, Kak ya. Mungkin saya ada yang terlewat ini, Kak. Makanya perlu tanyakan, Kak. Mengenai subset dan irisan, Kak. Saya misalkan aja, Kak, langsung, Kak. Misalkan bahwa himpunan A itu anggotanya, seluruh anggotanya itu ialah anggota himpunan B. Jadi kan kalau kita gambarkan di diagram Venn, itu pasti bulatan A ini pasti di dalam lingkaran B ya Pak ya. Nah, apakah jadi himpunan A itu kalau irisan, misalnya A irisan B itu apakah seluruh anggota himpunan A, Kak? Jadi misalkan kalau ditanyakan, misalkan kamu punya 2 himpunan. Ya. Himpunan A dan himpunan B. B, terus? Nah, ya seluruh anggota himpunan A itu termasuk himpunan anggota B. Nah, berarti kalau ditanyakan A irisan B, itu apakah bisa kita sebut bahwa itu jawabannya adalah seluruh anggota himpunan A? Enggak dong. Jadi kan A irisan B itu kan kita balik lagi ya ke definisinya di sini. Nah, irisan di sini. Irisan ini kita balik lagi ke definisi, yaitu bila A dan B himpunan, misalkan kita punya 2 himpunan nih, irisannya itu dia elemen A dan elemen B, tapi tidak semua elemen, tapi yang sama dari himpunan A dari himpunan B. Misalkan di sini kan himpunan A. Nah, himpunan A di sini kan elemennya A, B, C, D, E, F, himpunan B-nya B, E, F, R, S. Nah, kemudian di sini irisan B ya. Sebentar. Nah, berarti kan A irisan B-nya itu adalah B,
kemudian E, F. Karena yang sama itu adalah dari himpunan A dan B-nya itu anggota B, anggota E, dan anggota F. Jadi enggak semua himpunan A itu termasuk irisan keduanya. Begitu. Jadi hanya anggota-anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Gimana? Bisa lihat nih di diagram Ya, Venn-nya ya. nih. Kan diagram Venn-nya nih, ya. A, B. Jadi irisannya itu berarti yang himpunan keduanya, tapi bukan berarti himpunan semua anggotanya, tapi himpunan anggota yang sama, tapi dari kedua himpunan tersebut gitu. Gimana? Masih bingung nggak Ya, bedain? Kak, perlu Kak. Hah? Ya, mungkin nanti saya harus baca lebih ini lagi, mungkin model lebih teliti kali Kak ya. Kalau Terus yang kedua Kak, boleh Kak? boleh, silakan. Ya, ini kalau masalah simbol ini Kak, masalah simbol himpunan kosong. Tadi kan kalau di materi di modul itu kan dijelasin kalau himpunan kosong itu simbolnya kan kayak lingkaran di garis tuh Kak ya. Nah, apakah boleh kita pakai simbol misalkan himpunan A sama dengan kurung kurawal Kak, kurung kurawal tapi nggak ada isinya Kak gitu Kak maksudnya Kak? Oh, nggak bisa. Jadi harus kasih simbol itu A sama dengan himpunan kosong. Kalau gitu berarti tanda tanya dong, itu ada isinya apa enggak gitu. Jadi kita harus sesuaiin modul aja, sesuaiin simbolnya apa. Dimanapun itu himpunan kosong simbolnya begitu. Jadi nggak boleh dikosongin, harus sesuai simbol. Oke Kak. Terus sama yang terakhir Kak, ini Kak silakan yang terakhir Kak. Mengenai Satu lagi dapat jelas mengenai sifat yang sebagai terakhir Kak. Ya. Sifat operasi himpunan Kak ini komplement Kak. Komplement itu tadi di materi itu tadi kan A komplement C itu sama dengan A. Nah, itu saya agak bingung apakah itu penjelasannya bukankah seharusnya komplement itu yang bukan di himpunan itu Kak. Jadi kalau A pangkat C, nah itu kok bisa jadi A gitu Kak? Tuh yang di poin nomor 5 tuh Kak. Oh ya, ini kan kita di nomor 5 kan A komplement sama dengan A ya. Tapi di sini A komplemennya itu ada dalam kurungnya. Nah, perhatiin. Jadi dalam kurung A komplement. Nah, di sini berarti kan bukan A komplement di luar dari A. Maka di sini kita sesuai sama sifat-sifat operasi himpunannya. Jadi A komplement sama dengan A. Harus bedain aja. Jadi kalau matematika itu sesuai simbol. Kalau ada dalam kurung, ada dalam kurungnya, berarti dia definisinya beda lagi. Kalau nggak ada dalam kurung, berarti definisinya bakalan beda lagi gitu. Nanti untuk penjelasan sifat-sifat operasi himpunan nanti saya share di grup ya. Soalnya ini penjelasannya panjang banget kalau sifat-sifat pangkat C tapi pangkatnya di dalam itu Kak. Iya, benar. Benar ya? Oh iya. Ya udah Kak, cukup Kak. Makasih Kak. Sorry. Ini harusnya A komplement ada pangkat lagi komplement. Sorry, saya ada yang salah tulis nih. Ini kan A pangkat komplement di dalam kurung. Nah, jadi di sini pangkat lagi. A komplement, pangkat komplement gitu. Nah, jadi di sini sama dengan A gitu. Oh iya. Sorry, salah tulis. Halo Kak. Ya, tadi siapa namanya yang pertama? Udah selesai nanyanya? Udah Kak, makasih Kak ya. Makasih Kak. Ya. Lanjut, Kak, siapa lagi ya? Ya, nama saya Nathan. Itu Kak, tadi pertanyaan Kakak sebelumnya tadi kan mengenai lambang himpunan kosong. Lambang himpunan kosong kan ada dua sebenarnya. Satu lingkaran yang dicoret di tengah dan satu lagi kurung kurawa dan kurung kurawa buka dan tutup. Itu yang tadi dia tanya itu. Tapi yang kosong sama sekali tidak ada kan gitu. kita di sini kan mengacu sama modul. Iya, tapi kan di sini kita mengacu sama modul, ya itu saya tahu. Tapi kan di sini kita mengacu sama modul. Kalau kita nggak mengacu sama modul, nanti maksudnya apa ya, pengalaman saya di UT, kita tuh keluar jalur dari modul nih. Wah, mesti salah gitu. Karena tutor-tutor pun tidak semuanya dari UT gitu. Tutor-tutor nanti pas tutorial online, ataupun nanti yang meriksa kita ujian, belum tentu itu orang-orang UT. Nah, jadi si orang-orang UT-nya ini juga terpaku sama modul. Jadi otomatis kita juga belajarnya dari modul begitu. Ini pengalaman saya aja ya. Ada lagi? Gimana?
Kak. Thank you. Intinya jangan keluar dari jalur modul gitu. Ada lagi? Boleh? Apa sudah cukup yang mau nanya? Apa lanjut? Gimana ini? Udah mungkin Kak, lanjut aja. Latihan Lanjut aja soal. ya. Ya. Oke, di sini kita bahas soal di modul ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Karena biasanya pas nanti tutorial online biasanya ada tutor yang minta diskusinya kerjain soal latihan ini, kerjain soal tes normatif ini. Jadi kalau nanti kita bahas semua di sini, kaliannya kurang kerjaan gitu. Nah, kita bahas sedikit aja ya, sesuai sama yang tadi kita pelajari. Nah, di sini boleh buka halaman modul atau boleh langsung lihat di sini, nggak apa-apa. Di sini latihan 1-1 halaman 118, nomor 3 dan 4. Kita bahas yang itu. Nah, nomor 3 kan di sini soalnya tulis himpunan yang bersesuai dalam bentuk X, di mana PX di sini tadi proyeksi dari anggota elemen X. Misalkan di sini ya, kita tulis nih himpunan yang bersesuai dengan anggota-anggota di sini. Misalkan kalau saya tulisnya di sini X, di mana X adalah X-nya bilangan genap dengan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Kemudian yang B, kita punya himpunan A, I, U, E, O. Nah, udah tahu dong di sini apa himpunannya, jenisnya. Nah, kita tulis himpunannya X, di mana X di sini adalah huruf-huruf vokal. Kemudian kita punya himpunan lagi, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, kita tulis kira-kira himpunannya apa nih yang bersesuaian. Kita tulis di sini X, di mana X bilangan bulat positif, dan X kuadrat kurang dari sama dengan 36. Nah, ini kan kalau dikuadratin, bilangan bulatnya ya, 1 ini 1, 4 ini dari 2 pangkat 2, 9 dari 3 pangkat 2, 16 dari 4 pangkat 2, dan seterusnya sampai kurang dari sama dengan 36. Kemudian yang D, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kita punya di sini himpunan yang bersesuaiannya, X di mana X bilangan bulat dengan min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kemudian nomor 4 nih kita bahas lagi. Nah, ini kita pertanyaannya dengan menggunakan gambar di bawah ini, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar atau salah. Jadi di sini kita punya himpunan semesta, kemudian punya himpunan A, himpunan B, dan himpunan C dengan X anggota B, Y-nya anggota A. Kita periksa di sini. A himpunan bagian dari B, benar atau salah? Salah. Harusnya di sini adalah B himpunan bagian dari A. Karena B di sini termuat di dalam A. Nah, B-nya yang kecil di sini, yang di luar itu yang A. Jadi seharusnya B himpunan bagian dari A. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau A-nya yang di dalam, A-nya di lingkaran kecil ini, B-nya di luar, berarti baru itu A himpunan bagian dari B, karena A termuat dari B. Kemudian yang B himpunan bagian dari A. Nah, ini udah betul nih yang tadi. Kemudian C himpunan bagian dari B. Salah. Karena C-nya ada di luar di sini. Yang pertama, contoh yang pertama itu, yang kita bahas himpunan bagian, C-nya tidak termuat di dalam B. Kemudian X anggota B atau elemen B. Nah, ini sudah jelas di sini ada X. X-nya ini termuat di dalam B atau X adalah anggota B. Kemudian X elemen A. X elemen A, betul nggak? Betul. Karena X-nya di sini adalah himpunan B, tetapi dia termuat di dalam A. Jadi otomatis elemennya si B, anggotanya si B, juga anggota dari A. Kemudian Y elemen B. Nah, kalau ini kebalikannya salah. Karena Y-nya ini elemen A, atau Y bukan elemen B. Kenapa? Tadi kok X-nya boleh anggota A? Karena X karena himpunan B-nya itu himpunan bagian dari A. Sedangkan himpunan A ini bukan himpunan bagian dari B. Nah, jadi harus bisa bedain ya. Kalau udah termasuk himpunan bagian, berarti dia anggotanya si A juga. Lanjut. Nah, Kak, jadi kita coba ya. sebelumnya Kak. Oke, kenapa? 3C, X kuadrat. Itu nggak salah tulis ya Kak. Kalau kayak gitu kan seharusnya berarti jawabannya 1 sampai 6. Ya, terus?
Jadi kira-kira yang bersesuaian apa nih? Boleh nih. Cuman 1 dan 4, 9, 16, 25, 36 nggak masuk. Karena 9 kuadrat kan sudah 81, itu lebih besar dari 36. Hmm. Kakak pakai kata dan di situ, bukan atau. Terus jadinya himpunan yang bersesuaiannya kira-kira apa nih? Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira jawaban yang bersesuaiannya apa nih? Jadi ini kan X di mana X bilangan bulat misalkan ya. Ini kalau jawaban saya kan X di mana X bilangan bulat positif dan X kuadrat kurang lebih sama dengan. Nah, kalau X kuadrat berarti kan seharusnya himpunannya gini kan. Kalau X kuadrat harusnya 1, 2, seharusnya gitu kan? Iya. Seharusnya gitu kalau X kuadrat. Nah, kalau misalkan begini, berarti himpunan yang bersesuaiannya apa nih? Nah, boleh ada yang mau jawab? Bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli kurang dari 6, kurang tepat. Kan di Bilangan sini asli kurang dari 7 itu. Tunggu, aku Iya. agak bingung. Kurang Sebenarnya yang sebelah kanan itu apakah kakak sedang membuat pernyataan dari anggota-anggota yang sebelah kiri atau gimana, Kak? Iya kan, ini kan ditanyainnya tuliskan himpunan yang bersesuaian dalam bentuk X di mana PX. PX-nya ini adalah proyeksi dari anggota X. Anggota X-nya di sini kan 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, berarti kan X-nya di sini 1 sampai 36 kan. Nah, di sini saya salah nih, X di mana X bilangan bulat positif dan X kuadrat kurang dari sama dengan 36. Kalau proyeksi yang seperti ini, syarat keanggotaan yang seperti ini, seharusnya anggotanya ini dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Betul. ini kan baru nyambung ke sini kan. X di mana X bilangan bulat positif dan X kuadrat kurang dari sama dengan 36, berarti kan baru nyambung ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau himpunannya ini? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kira-kira himpunan yang bersesuaiannya apa? Coba, ada yang mau jawab nggak? Boleh nih. X di mana akar X bilangan positif kurang dari 6. Kurang dari atau sama dengan 6. Akar X. X di mana X? Di mana akar X? Enggak, di mana akar X? X di mana? Akar X. Akar X. Bilangan positif. Elemen bilangan positif kurang atau sama dengan 6. Bilangan positif kurang dari sama dengan 6. Ya, atau X di mana X kuadrat bilangan positif, bulat positif. X kuadrat bilangan bilangan bulat positif. Enggak masuk akal. Kalau X di mana X kuadrat itu enggak masuk akal. Akar X seharusnya. Ya. X di mana akar X elemen bilangan bulat positif dan X kurang dari atau sama dengan 36. Nah, bagus. Ini siapa yang tadi nanya ya? Nathan. Ya, makasih ya udah dikoreksi. Lanjut. Jadi jawabannya tadi gitu ya, X di mana akar X, elemen bilangan bulat positif, dengan X kurang dari atau sama dengan 36. 36 gitu. Boleh di modul ditandai ya. Kita lanjut. Pokoknya kalau ada yang salah, itu aja. Kasih tahu. Kita lanjut. Nah, lanjut ke tes formatif. Nah, ini gampang. Ini A gabungan sama irisan. Di sini himpunan semestanya A, B, C, D, E, F, G, H, K. Himpunan A-nya A, B, C, G. Himpunan B-nya D, E, F, G. Himpunan C-nya A, C, F. Himpunan D-nya F, H, K. Nah, ditanyainnya A gabungan B. Gampang. A gabungan B tinggal digabung aja semua nih himpunan anggota himpunannya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian B irisan D. B irisan D berarti kan cuman anggota si F. Nah, jadi anggota B dan anggota D yang sama di sini adalah F. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini tadi
selisih simetris. Nah, ini kita pakai dua cara ya. Misalkan yang pertama kita buat diagram Venn nih. Kita punya himpunan A, himpunan C. Nah, himpunan A-nya kan anggotanya A, B, C, G. Nah, kemudian himpunan C-nya A, C, F. Nah, kita cari dulu nih himpunan yang sama. Himpunan yang sama atau irisannya. Irisan dari A dan C. Irisan dari A dan C itu himpunan A dan himpunan C anggotanya. Nah, kita taruh di tengah di sini AC. Kemudian anggota A. Anggota A selain AC adalah BG. Anggota C selain AC adalah F. Nah, jadi selisih simetrisnya adalah B, F, G yang bukan keduanya. Gitu. Atau cara kedua kita coret aja kayak tadi. Himpunan A sama dengan A, B, C, G. Kita coret yang sama dengan himpunan C. Nah, AC, himpunan C-nya juga AC kita coret. Berarti selisih simetrisnya himpunan B, G, F. Kemudian, nah ini lanjut ke tes normatif modul 1 kegiatan belajar 2 ya, halaman 135 nomor 7. Nah, di sini soalnya uang ya, bukan. Dalam perjalanan ke kantornya, seorang karyawan harus melewati 4 lampu pengatur lalu lintas. 4 lampu ya. Pada setiap lampu pengatur lalu lintas, ia dapat stop, ditulis gini juga lebih cepatnya gini aja. Ini kan kita melewati 4 lampu. 4 lampu pengatur lalu lintas. Di sini lampu pengatur lalu lintas yang harus dilaluinya itu stop dan terus, S atau T. Jadi kita punya S, T. Atau N-nya di sini sama dengan N-nya berarti 2 kan, N, S, T. Nah, kita tinggal 4 pangkat N aja. 4 pangkat N, 4 pangkat 2, sama dengan 16. Nah, kalau misalkan mau diurai seperti saya, di sini juga boleh, tapi lebih cepat cara ini. Kita tinggal hitung aja anggota himpunannya apa aja. Di sini stop dan terus, berarti N-nya banyaknya elemen dari anggota himpunannya ada 2. Kita tinggal cari aja cacahnya. 4 pangkat 2, 4 lampu pengatur lalu lintasnya nih. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi jawabannya 16 cacah himpunannya. Kalau mau ditulis seperti ini bisa kita tulis dulu anggotanya. Kalau mau. Kemudian kita lanjut. Tes formatif 1.2 halaman 135 sampai 136 nomor 8, 9, 10. Nah, ini yang ditanyain irisan sama gabungan. Sebuah mata uang dilemparkan 3 kali. Nah, berarti kan mata uang punya 2 sisi nih, muka dan belakang. Kita buat dulu nih. Misalkan A paling sedikit mendapat 2 muka. Nah, berarti kan 2 muka ya. Jadi, berarti MM-nya ada 2 nih. Himpunan A paling sedikit mendapat 2 muka, jadi MMM, MMB, MBM, BMM. Nah, berarti paling sedikit mendapat 2 muka, ini yang himpunan A ya. Terus, yang D, 2 lemparan pertama muka, berarti 2 lemparan pertama muka. Jadi yang awalnya MM, nah ini MMM, MMB. Terus yang C, lemparan terakhir belakang. Nah, berarti yang paling terakhirnya itu B, MMB, MBB, BMB, BBB. Jadi lemparan terakhirnya ini B, belakang. Nah, berarti A komplemennya selain dari yang di atas, MBB, BMB, BBM, BBB. Nah, yang ditanyainnya, tadi yang ditanya nomor 8 A komplemen, yang nomor 9 A irisan D. A irisan D kita tinggal cari aja yang sama, A irisan D-nya MMM, MMB, A gabungan C, tinggal digabung semua nih. MMM, MMB, MBM, BMM, MBB, BMB, BBB. Nah, jadi kita buat dulu nih anggota himpunannya, baru kita cari jawabannya. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Boleh. Tes. Masih di sana? Tanya, Nggak ya. ada kayaknya. Nggak ada kayaknya, Kak. Udah bosan kah? Enggak dah. Lanjut. Masih ada 20 menit lagi. Udah selesai loh ini.
Oke, kalau udah selesai, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak, kita akhiri aja kelas sekarang. Boleh kalau ada yang mau nanya, atau mau nanya di grup juga boleh. Kalau mau kalau nanya di sini malu atau Japri juga boleh. Sebelum diakhiri, boleh ada yang mau tanya? Slide terakhir tadi, Kak. Yang Slide terakhir? terakhir. Iya, slide terakhir katanya. Terakhir. Sebentar. Slide terakhir soal latihan transformatif. Halaman 1.35 ya. Kayak pembahasan yang 135 itu. Kurang jelas ya suaranya. Ya, Kak. Yang ini ya? Iya. Tapi setelah ini 1.3 tunggu. Oh iya. Maaf, suaranya delay ya? Suaranya kurang jelas. Kayaknya sinyal deh. Sinyal lagi disalahin. Gimana yang lain? Pokoknya kalau malu nanya di sini boleh nanya di grup atau Japri langsung juga boleh. Kita di sini sama-sama belajar ya, sharing. Kalau saya ada yang salah juga boleh diperbaiki. Satu pertemuan bahas satu modul katanya, Kak? Apa? Ada satu pertemuan bahas satu modul. Iya, atuh. Masa semua modul dibahas dalam satu pertemuan? Sayanya mabok, atuh. Mabok. Iya, jadi nanti diusahakan satu pertemuan tuh satu modul. Tuh makanya agak ngebut. Mohon dimaklum. Sabar ya, kita belajarnya nyantai aja, nggak usah buru-buru, yang penting ngerti, yang penting paham. Nanti pas ngerjain diskusi, bisa duluan, bisa dapat nilai paling gede duluan, ngerjain tugas juga gitu, ngerjain ujian, entah ujian take home exam atau nanti ujian langsung, juga harus bisa. Ini ada yang nanya nih, Kak boleh ulang yang A komplement? Nggak boleh, A komplement, kita cari dulu ya. A komplement berarti dia bukan anggota A, tapi dia himpunan bagian dari semestanya. Nah ini, komplement himpunan. A pangkat C. Di sini definisinya ini di sini S. Nah, jadi dia himpunan S-nya nih, kotak. Maka S min A disebut komplement A dan ditulis A pangkat C. Jadi A komplement sama dengan X, di mana X-nya ini bukan anggota A. Tetapi anggota ini termuat himpunan A ini termuat di dalam S, sorry. Tetapi ada anggota lain yang bukan dari A, tetapi dia bagian dari S, gitu loh. Perhatiin ini ya diagram Venn-nya. Di sini kan A, yang bulat ini A. Ini kan himpunan A nih. Nah, di luarnya ini himpunan S. Nah, yang di luarnya himpunan A berarti dia A komplement. Tetapi A komplementnya itu bagian dari himpunan S, himpunan semesta gitu. Misalkan ya, ini ada contohnya nggak sih? Nggak ada. Misalkan nih, kita punya S, himpunan semesta ya. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita punya himpunan A. Himpunan A-nya sama dengan 2, 4 ya, misalkan. Maka A komplementnya yang bukan anggota A, tetapi dia anggota S, gitu loh. Jadi 1, bukan anggota A apalagi, 3, 5. Nah, jadi A komplementnya ini. Jadi dia bukan anggota A, tetapi anggota S. S ini himpunan semesta, gitu. Paham nggak? Yang tadi nanya. Yang tadi nanya siapa? Ini. Oke, makasih. Sama-sama. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Boleh Kak, nyambung yang tadi Kak. Yang mana? Ini Kak, saya mau nanya lagi Kak, nanya lagi ke masalah yang tadi Kak, masalah subset dan irisan Kak. Subset dan irisan. Ini yang pertama nanya ya? Ini masih ya yang pertanyaan Kak. Saya masih penasaran Kak, ini perbedaan ini ya ini Kak. Misalkan Kak ya, saya ini langsung simulasi contoh aja Kak. Misalkan himpunan A itu anggotanya kan A sama B. Sedangkan himpunan B anggotanya A, B, C gitu Kak. Nah, berarti kalau digambar diagram Venn kan berarti kan lingkaran A di dalam dari lingkaran B ya Kak ya. Kalau digambar. Nah, itu kalau sumber ditanya A irisan B itu apakah jawabannya bisa kita jawab dengan A dan B? Oh, jadi gini ya. Jawab, Kak. Iya, boleh, silakan. Ya, kalau misalkan A irisan B seperti gambar yang di bukan A dengan B. Nah, itu sama kayak di gambar itu Kak. Nah, di ya, gambar bawah, itu. Yang ini? Nah, itu. Ya. Ini himpunan bagian. Ya, itu ya itu subsetnya Kak ya. Kalau seumpama apakah itu juga bisa dipegang irisan Kak? Enggak, karena beda. Karena belum tentu anggota B-nya itu ada di anggota A gitu. Sorry Kak, boleh menjawab? Kalau saya arsir yang A itu gimana Kak? Saya arsir yang A Kak. Saya arsir yang lingkaran A. Ya, jadi menurut Kakak itu apakah kita bisa membaca irisan di situ? Kalau menurut saya iya bisa. Tapi dalam konteks ini berarti A irisan B itu sama dengan A. Semua kan sama. Itu kalau dari saya. Iya, itu benar. Nah, tapi kan tadi dia ngomongnya nggak gitu. Nah, ini kan kalau diarsir kan, kalau A-nya diarsir, dia baru, berarti dia irisannya gitu. Ini kan saya nggak arsir A-nya. Ya gitu nggak maksudnya. Gimana? Ya mau saya gitu nggak, mau saya kalau cuma saya arsir lingkaran A itu berarti kan A irisan B gitu Kak ya. Ya itu maksudnya Kak. Tapi sebenarnya diagram Venn ini kan sebagai ilustrasi doang. Kita kan jarang pakai. Nah, sebenarnya lebih gampangnya kita kan pasti kalau udah diketahui anggota-anggotanya kan, jadi kita lebih paham gitu loh cara nyarinya gitu. Kalau diagram Venn kan sebenarnya sebagai ilustrasi doang gitu. Yang lain ada lagi? Boleh sebelum jam 9. Apa sudah jenuh? Udah pusing. Ini masih awal loh teori himpunan. Belum Ya, nanti ke sananya. Kak. Ini yang tadi yang nanya yang ini aja nih. Yang lainnya kemana tidur? Saya berpikirnya gini Kak, takutnya kan ini kan crossover sama mata kuliah pengantar matematika. Makanya tadi itu kan ada sempat nyinggung mengenai himpunan kosong, lalu yang tadi arsiran. Oh, ya saya ngerti, saya juga mungkin perlu ditekankan bahwa kalau dalam pengantar probabilitas ada hal-hal yang sebenarnya mungkin di pengantar di pengantar matematika tidak dipakai di pengantar probabilitas gitu. Iya. Seperti lambang himpunan kosong. Boleh. Lalu tadi juga konsep irisan itu sebenarnya nanti lari ke pembuktian tanpa memakai contoh sih Kak. Tapi kan kita tidak boleh pakai contoh gitu. Jadi mungkin kalau untuk saya kasih saran buat teman-teman juga yang ngikutin Balbar ini, mungkin membatasi, jangan memiliki persepsi yang kayak apa yang kita pelajari di Pemprov itu sama dengan yang di Pengmat. Sama dengan iya.
Hati-hati aja, soalnya yang di Pengmat itu akan sedikit berbeda soalnya. Itu aja sih kalau dari saya. Ya, di sini juga kan enggak semuanya dari matematika kan, ada yang statistika, ada yang biologi gitu kan, ada yang lain juga. Jadi kan otomatis yang di sini kan ada yang nggak tahu juga nih pengantar matematika mata kuliahnya kayak apa. Makanya di sini tadi bagus sih ada yang ngomong apa namanya simbolnya himpunan kosong begini-begini gitu kan. Nah, berarti karena kita lagi ngambilnya pengantar probabilitas, ya udah kita lihatnya ke modul pengantar probabilitas. Kalau yang sebelumnya udah pernah memahami pengantar matematika tentang simbol, tentang logika, tentang pembuktian, tentang lain-lain, nah otomatis kan beda lagi nih persepsinya begini-begini. Nah, jadi kita juga harus menyesuaikan nih kalau kita lagi belajar pengantar probabilitas, ya udah kita terpakunya sama ini. Kalau lagi kita belajar pengantar matematika, terpaku sama ini. Nanti juga kedepannya gitu dianalisis sama persamaan diferensial biasa nanti akan saling berhubungan, tapi ada beberapa persepsi yang berbeda juga begitu. Makasih sarannya. Yang teman-teman yang lain juga boleh diikutin sarannya. Iya Kak, jadi Terima kasih intinya sarannya. jadi intinya kita fokus aja sama modul yang ada gitu. Kalau kita lagi belajar pengantar probabilitas, berarti fokus sama modul pengantar probabilitas. Iya, meskipun kita tahu nih selain simbol itu kita tahu ada simbol lain buat menyatakan himpunan ini, menyatakan ini gitu kan. Nah, tapi kan yang lain juga belum tentu tahu. Kalau yang anak-anak dari dari prodi lain kan belum tentu nih ngambil mata kuliah ini. Nah, otomatis yang tahu kan mungkin yang anak matematik gitu. Nah, ya, terus benar. gimana? Ya benar gitu. Soalnya pengalaman juga waktu kemarin ambil pengantar matematika itu kan materi tentang himpunan. Nah, itu kalau secara dasar waktu SMA itu kan ada simbol apa ya, bilangan positif, bilangan negatif. Sedangkan waktu Aro bikin tugas, ternyata simbol itu tuh nggak dipakai di pengantar matematika karena nggak ada di modulnya gitu. Nah, jadi pokoknya kita terpaku sama modul karena di UT itu nggak semua yang ngajar kita itu dari UT. Nah, yang ngajar kan ada yang dari luar. Tetapi yang dari luar itu fokusnya sama modul, dikasih bahannya itu dari modul gitu. Jadi mau nggak mau mahasiswa harus membedah modul, mau modul itu sulit, entah modulnya terlalu singkat. Jadi mau nggak mau kita bedah nih modul nih. Kalau ada apa namanya, kok ini bisa hasilnya begini, nah kita harus bedah sendiri, cari cara sendiri gitu. Ditulislah di modul, ini dapat ini dari mana gitu. Jadi intinya harus terpatok sama modul. Gitu. Jangan terlalu jauh lah keluar dari modul gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Atau sudah cukup? Boleh kalau sudah cukup di kolom di room chat dong, biar nggak terlalu sepi. Iya, ini kayak ngantuk, kayak tidur gitu. Iya, biar nggak disangka ghosting. Pesertanya berkurang dari berapa tadi? 3, nggak apa-apa. Gimana kalau udah cukup boleh di room chat? Oke. Kasih soal Kak, biar kami jawab. Oke. Cukup Kak, ada yang udah cukup, ada yang minta kasih soal. Nanti di grup ya, kita lanjut ya. Ya, boleh di grup atau pertemuan selanjutnya deh pakai soal. Kalau ada yang mau nanya tentang soal di modul, boleh nanya di grup. Kita pokoknya sharing di sini, belajar bareng-bareng. Jadi jangan ada yang merasa gimana-gimana. Pokoknya kalau ada yang punya pendapat apapun boleh dikeluarin, dikasih tahu. Oke, baik. Udah cukup katanya Kak? Oke, makasih ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikut berpartisipasi. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, bisa belajar bareng lagi dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain boleh di grup, mau minta sharing apapun boleh. Ini ada yang minta bagi Bang soal sebagai latihan. Aduh, aku bukan Bang. Kasih Kak, ya. tapi kalau ini nanti dibagikan kah Kak? Terutama tadi yang pembahasan soal tadi. Boleh. Tapi apa ya namanya? Diusahain soal-soal lain juga dikerjain ya. Nanti PPT-nya ini dibagiin. Kalau ada yang salah-salah sedikit boleh diperbaikin lah nanti. Kayak tadi saya ada salah ketik atau apapun.
Saya tutup ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Kak, selamat warahmatullahi. malam. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. ya, Terima kasih. Terima kasih, Kak. ya, sama-sama. Boleh live semuanya.